Pendidikan karakter Islami tentunya yang dalam pembelajaran di sekolah berarti dimulai dari hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Dan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya tadi adalah membuang sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, pada program Casting Podcast for Inspiring SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, berjumpa lagi dengan saya, Winanti Sekar Utami. Pada podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu membangun karakter Islami dalam pembelajaran di sekolah. Dan dalam kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan seorang ibu yang luar biasa dan pastinya sangat inspiratif. Beliau adalah Ibu Haja Ida Nurul Farida, Magister Pendidikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Sekar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, saya akan sedikit memperkenalkan background beliau. Mohon izin ya Ibu ya. Yeah. Beliau merupakan istri dari Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, Bapak Dr. Haji Muharis MSI. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Tengah, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Semarang. Beliau juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam TK. Berikut juga Ketua Salimah Jawa Tengah dan Wakil Ketua PKK Kota Salatiga. Beliau memiliki moto hidup, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa sekali Ibu. Nah, Alhamdulillah. Ibu Ida saya panggilnya nggih. Iya. Ibu Ida, tadi mengangkat tema dengan membangun karakter Islami dalam pembelajaran di sekolah Ibu. Di era modern seperti saat ini, tentunya segala sesuatu berkaitan dengan dunia digital, Ibu. Karakter adalah hal yang sangat diperlukan, khususnya pada diri individu seorang anak, agar dia dapat membentengi diri dari segala hal yang sekarang luar biasa masifnya. Nah, Ibu, bahkan di era sekarang banyak sekali orang tua yang berbondong-bondong menyekolahkan anaknya pada sekolah dengan latar belakang Islam. Pertanyaannya, Ibu, menurut Bu Ida, penanaman karakter yang baik pada diri seorang anak itu dimulai sejak usia berapa? Baik Bu Sekar yang kami hormati, mungkin sebelum saya berbicara tentang karakter, pertama tentu kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini banyak orang tua ya yang punya kesadaran keberagamaan yang semakin bagus. Sehingga kita melihat termasuk di Salatiga ini banyak sekolah-sekolah Islam yang overload, muridnya banyak sekali. Di mana sekolah-sekolah negeri itu pada tutup, tapi sekolah-sekolah Islam atau berbasis agama ini muridnya banyak. Ini tentu suatu yang sangat kita syukuri. Nah, tentang karakter ya Mbak ya, jadi karakter ini saya kira sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini. Bahkan kita ini menanamkannya tidak hanya ketika anak itu sudah mulai sekolah, tetapi sejak di dalam kandungan. Bahkan dalam bukunya Ustadz Dr. Abdullah Nasir Ulwan, seseorang ketika ingin mendapatkan atau melahirkan anak yang soleh dan solehah, itu pendidikan itu dimulai sejak kita memilih pasangan hidup. Ya, karena apa? Ketika kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, tentu kita ingin calon bapaknya atau calon ibunya ini harus orang-orang yang punya visi baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya suka belajar dan sebagainya, itu penting. Nah baru kemudian setelah itu seseorang menikah, kemudian kita tentu sebagai seorang muslim selalu diajari ya dalam setiap kegiatan kita adalah dengan berdoa, maka termasuk kita bertemu suami atau istri itu pun juga dengan doa, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hamil diberikan amanah oleh Allah pun kita sudah mulai pendidikan itu sejak di dalam kandungan. Bahkan ketika anak usia di dalam kandungan itu 4 bulan 10 hari, ketika roh sudah ditiupkan, itu kan sudah mulai ada gerakan-gerakan. Disitulah kita memulai komunikasi dengan anak, baik ibunya maupun ayahnya. Kita menyapa setiap pagi dan sore, mengajaknya berzikir, mengajaknya membaca Al-Quran, mengajaknya bersujud, itu adalah penanaman karakter sejak di dalam kandungan. Dan nanti ketika anak lahir, pertama kali adalah kita memperdengarkan adzan dan iqamat.
itu adalah penanaman karakter, sehingga dakwah yang pertama kali anak keluar itu adalah dakwah tentang Allah, tentang Rasulullah, dan itulah penanaman keimanan atau dakwah orang tua yang pertama kepada anak sejak dini kemudian sampai lahir. Iya, berarti dimulai sejak dalam kandungan. Iya. Iya. Ibu, mengapa penanaman karakter itu penting dan begitu perlu untuk dilakukan dalam diri seorang anak? Iya, penting sekali. Jadi Rasulullah pun pernah bersabda ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Jadi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang akan membentuknya menjadi dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka disitulah penting orang tua itu untuk memberikan karakter. Bahkan Allah juga ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para orang tua, orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka itu penting untuk kita membangun karakter sejak dini. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Bu Ida, sebagai seorang pendidik tentunya ya Bu ya, penanaman karakter yang dimulai dalam pembelajaran di sekolah sebagai seorang pendidik itu idealnya seperti apa Ibu? Caranya maupun karakternya sendiri. Ya, jadi karakter yang harus kita tanamkan kepada anak sejak dini, bahkan ketika dia sudah mulai sekolah, maka kita melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua di rumah, ya tentang mengesahkan Allah, tentang tauhid, tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu harus kita tanamkan juga di sekolah. Nah, hablum minallah ini harus terus kita bangun. Bagaimana di sekolah pun dibiasakan dengan tauhid, mungkin dengan membaca syahadat di awal ya, kemudian juga membiasakan dengan sholat berjamaah, kemudian dengan doa-doa, dengan mengaji, itu adalah hablum minallahnya kita terus bangun. Kemudian di sisi lain adalah kita membangun hablum minannas anak-anak kita. Dengan dia punya kepedulian pada orang lain, punya kepedulian kepada lingkungan ya. Ketika ada anak atau teman-teman yang butuh dibantu, maka dia pun kita ajak membantu. Dan ketika mungkin ada bencana-bencana ya biasanya, nah kita pun ajari anak-anak kita untuk munasoroh, untuk latih mereka berinfak, bersedekah setiap Jumat, untuk membantu yang membutuhkan. Punya kepedulian pada ada sampah di jalan dan sebagainya, hormat pada guru, sayang pada teman, itu adalah karakter-karakter yang harus terus kita bangun. Jadi hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Begitu. Pendidikan karakter Islami tentunya yang dalam pembelajaran di sekolah berarti dimulai dari hablum minallah dan hablum minannas. Dan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya tadi adalah membuang sampah, itu merupakan karakter Islami karena itu kebersihan sebagian dari iman ya Ibu ya. Iya, betul. Baik Ibu Ida, terakhir Ibu Ida, bisa memberikan closing statement mungkin untuk ayah bunda yang menyaksikan tayangan pada hari ini di rumah tentang membangun karakter Islami pada diri seorang anak. Iya, tentu saya juga sebagai orang tua ini Bu Sekar, dan juga mengajak pada orang tua agar betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Bahwa pendidikan yang kita tanamkan inilah yang nanti insya Allah juga akan menuai di akhir. Bahwa orang tua ini kan ini ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, ya, bahwa akan putus amal seorang kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solihah anak solihah yang akan mendoakan orang tua. Maka itulah yang kita inginkan, bahwa kita nanti ketika sudah tua, sudah meninggal, ada anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih sekali Ibu Ida atas waktu yang telah diberikan untuk bisa hadir dalam podcast hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.